Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel ini. Terima kasih saya ucapkan pada sahabat semua yang telah berkenan mendukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share-nya. Kali ini mari kita coba bahas soal kompetensi teknis guru bahasa Indonesia. Langsung saja ke soal nomor 1. Bunyi vokoid rendah yang terdapat pada kata terbuka adalah, ini dia opsinya, jawabannya adalah, ya, yang D. Bunyi A ini termasuk vokoid rendah, vokoid ini vokal, ya. Sedangkan untuk opsi A, bunyi T ini adalah kontoid laminoalveolar. Kontoid adalah konsonan, ya. Laminoalveolar ini berarti pengucapannya posisi lidah yang menyentuh ujung rongga mulut. Kemudian untuk opsi B, bunyi U ini termasuk vokoid tinggi atau vokal tinggi. Kemudian untuk opsi C, bunyi K ini kontoid dorsovelar. Dorsovelar adalah pengucapannya berarti punggung lidah mendekati velum atau mendekati bagian belakang dari langit-langit lembut. Jadi ketika kita mengucapkan bunyi K, posisi lidah ya, ini termasuk ke dorsovelar ya, karena yang digunakan adalah punggung lidahnya yang mendekati velum. Lanjut ke soal nomor 2. Bunyi bergaris bawah pada kata berikut yang termasuk contoh kontoid bilabial adalah A. Kata saya, B. Kata ragu, C. Kata bapak, atau D. Kata katak. Baik, jawabannya adalah iya, C. Bapak. Bunyi B dan P ini termasuk kontoid bilabial. Bilabial ini bunyi yang dihasilkan oleh bibir atas dan bawah. Sedangkan untuk opsi A, kata saya yang digarisbawahi adalah bunyi S dan Y. Untuk S ini adalah bunyi kontoid laminoalveolar. Laminoalveolar ini berarti posisi lidah menyentuh ujung rongga mulut. Sedangkan untuk bunyi Y ini termasuk bunyi kontoid laminopalatal. Laminopalatal ini berarti posisi lidah menyentuh langit-langit keras. Kemudian untuk opsi B, kata ragu, untuk bunyi R, ini adalah bunyi kontoid laminoalveolar. Sekali lagi, laminoalveolar berarti ketika mengucapkan bunyi tersebut, posisi lidah menyentuh ujung rongga mulut. Sedangkan untuk bunyi G, ini adalah bunyi vokoid dorsovelar. Vokoid ini vokal. Dorsovelar berarti pengucapannya yaitu punggung lidah mendekati velum atau punggung lidah mendekati bagian belakang dari langit-langit lembut. Kemudian untuk opsi D, kata katak, ya, bunyi K ini adalah bunyi kontoid dorsovelar. Kontoid sekali lagi adalah konsonan. Dorsovelar berarti ketika mengucapkan bunyi K, posisi punggung lidah mendekati velum atau bagian belakang dari langit-langit. Sedangkan untuk bunyi T ini adalah bunyi kontoid laminoalveolar atau posisi lidah menyentuh ujung rongga mulut. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 3. Kompetensi bahasa kedua diperoleh melalui belajar bahasa, bukan memungut bahasa. Maksud pernyataan tersebut adalah A. Pengetahuan yang sadar tentang bahasa kedua, B. Mendapatkan bahasa tanpa disadari, C. Berawal tidak disadari tetapi kemudian timbul keinginan belajar bahasa, atau D. Keinginan belajar bahasa pada anak usia prasekolah. Baik, jawabannya adalah ya, yang A, pengetahuan yang sadar tentang bahasa kedua. Yang namanya
kompetensi bahasa kedua diperoleh melalui belajar bahasa, ini berarti maksudnya pengetahuan yang sadar tentang bahasa kedua. Karena arti belajar bahasa adalah usaha mengetahui bahasa dengan sadar. Sekali lagi, yang namanya belajar itu pasti dilakukan dengan sadar. Kemudian untuk opsi B, disebutkan bahwa mendapatkan bahasa tanpa disadari. Kalau tanpa disadari artinya yang dilakukan adalah memungut bahasa, ya, bukan belajar. Karena belajar itu kan disadari, sedangkan memungut bahasa ini bisa tanpa disadari. Kemudian untuk opsi C disebutkan bahwa berawal tidak disadari tetapi kemudian timbul keinginan belajar bahasa. Baik, yang namanya belajar bahasa kedua dilakukan secara sadar, ya. Kemudian untuk opsi D, keinginan belajar bahasa pada anak usia prasekolah. Nah, untuk anak usia prasekolah, ini mendapatkan bahasa dari memungut bahasa, bukan belajar bahasa. Karena anak usia prasekolah ini masih sangat kecil, ya. Dia belum secara sadar mempelajari bahasa. Maka pada anak-anak tersebut yang dilakukan adalah memungut bahasa. Lanjut ke soal nomor 4. Perhatikan puisi berikut. Kalau aku bernafas, ada suara di dalam dada. Suara itu lebih sepi daripada angin musim dingin. Walaupun aku menutup mata, tidak ada apapun di dalam hati. Sepi pun kembali membuka mata. Cuplikan puisi terjemahan yang berjudul Permainan Lara. Menurut Anda, sudah pantaskah hasil terjemahan di atas disebut puisi? A. Belum, karena hasil terjemahan tersebut hanya kumpulan kata tanpa jiwa, kering, dan tanpa emosi. B. Belum, karena bentuk pengalineaan belum sesuai dengan bentuk puisi. C. Sudah, karena sudah mengandung makna yang mendalam, menggambarkan seseorang yang sedang sakit pernapasan. Atau D. Sudah, karena telah memenuhi syarat-syarat suatu puisi. Lirik puisi ada yang terdiri dari 3 baris, dan berirama sama. Baik, jawabannya adalah ya, yang A. Belum, karena hasil terjemahan tersebut hanya kumpulan kata tanpa jiwa, kering, dan tanpa emosi. Karena kalau kita lihat pada puisi ini memang terlihat belum ada emosi di dalamnya, ya. Sedangkan untuk opsi B disebutkan bentuk pengalineaan belum sesuai. Sedangkan tidak ada standar tertentu, ya, untuk puisi baru. Kecuali puisi lama, ya. Kalau puisi lama itu kan ada ketentuannya. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ada sebuah teks tentang Taman Nasional, silakan di-pause dan dibaca terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah teks tersebut termasuk dalam teks A. Observasi, B. Eksplanasi, C. Deskripsi, atau D. Cerita pendek. Baik, jawabannya adalah ya, A. Observasi. Observasi ini berisi informasi tentang suatu objek berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, sosial, budaya, atau ekosistem tertentu. Saya rasa Bapak Ibu Guru sudah sangat paham, ya, tentang teks observasi ini. Kemudian untuk opsi B, eksplanasi, ini jelas isinya tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, dan budaya juga mungkin, ya. Kemudian untuk opsi C, deskripsi, ini jelas menggambarkan suatu objek. Sedangkan yang D, cerita pendek, ini berarti sebuah cerita naratif, ya. Ada tokoh di dalamnya. Lanjut ke soal nomor 6. Adi mengetik tugas makalah sampai larut malam. Imbuhan me pada kata mengetik bermakna A. Mencari sesuatu, B. Menjadi seperti, C. Melakukan pekerjaan, atau D. Kelanjutan. Imbuhan me pada kata mengetik bermakna ya, C. Melakukan pekerjaan, ya, melakukan pekerjaan pengetikan. Sedangkan untuk opsi A, mencari sesuatu, contohnya adalah merotan, mencari rotan. Kemudian opsi B, menjadi seperti, contohnya membeo, berarti kan menjadi seperti beo, berbuat seperti burung beo dengan meniru saja perkataan orang lain.
Itu dia. Lanjut ke soal nomor 7. Ada sebuah teks ya tentang tari kecak. Pertanyaannya adalah penggunaan tanda baca hubung yang benar berdasarkan paragraf di atas adalah apakah A, B, C, atau D? Baik, jawabannya adalah ya, yang A, 1930-an. Sedangkan yang B, khas Bali, ini tidak perlu tanda hubung, ya. Kemudian yang C, papan catur, ini juga tidak perlu tanda hubung. Sedangkan yang D, kedua, ini tidak perlu tanda hubung dan penulisannya dirangkai. Lanjut ke soal nomor 8. Bacalah kutipan drama berikut. Baik, ada sebuah kutipan drama karya Putu Wijaya. Pertanyaannya adalah kalimat yang terdapat di dalam kurung disebut A. Keramagung, B. Soliloquy, C. Aside, atau D. Prolog. Baik, jawabannya adalah ya, A. Keramagung. Keramagung adalah kalimat di dalam kurung, tidak didialogkan, melainkan diaktingkan. Sedangkan opsi B, soliloquy, ini adalah ungkapan, pikiran, dan perasaan tokoh cerita yang diucapkan pada dirinya sendiri. Pengucapan itu berlangsung baik pada saat ada tokoh lain maupun ketika tokoh sedang sendiri di atas pentas. Kemudian untuk opsi C, aside, ini adalah bagian dari naskah drama yang diucapkan seorang pemain kepada penonton dengan anggapan tokoh lain tidak mendengarnya. Nah, ini sering ya kita saksikan ketika nonton pentas drama. Kemudian untuk opsi D, prolog, ini adalah bagian naskah drama yang ditempatkan pada bagian awal drama. Prolog ini berfungsi sebagai pengantar yang mengungkap keterangan tentang cerita yang akan disajikan. Itu dia. Lanjut ke soal nomor 9. Kalimat berikut yang mengandung kata polimorfemis berafiks ganda adalah A. Ayah membacakan buku cerita untuk adik setiap malam sebelum tidur. B. Akibat keberanian adik, ia dapat mengalahkan pencopet di bus. C. Ketulusan hatinya membuat kakakku jatuh hati padanya. Atau D. Bukunya banyak mengalami pembetulan di sana-sini. Baik, kalimat yang mengandung kata polimorfemis berafiks ganda adalah ya, yang A. Membacakan. Membacakan ini berasal dari kata dasar baca yang mendapatkan sufiks kan, ya, yang menjadi bacakan. Kemudian bentuk dasar bacakan mendapatkan prefiks mon menjadi membacakan. Nah, ada afiks ganda. Ada imbuhan ganda yang berupa awalan dan akhiran. Kemudian untuk opsi B, keberanian, ini terbentuk dari bentuk dasar atau kata dasar berani yang mendapatkan konfiks ke an. Ya, hanya ada satu afiks, yaitu sebuah konfiks, yaitu ke an ini ya. Nah, konfiks ini melekatnya bersama, tidak terjadi hierarki seperti di opsi A. Kemudian untuk opsi C, ketulusan, ini juga terdapat sebuah konfiks ya, itu artinya hanya ada satu afiks. Kemudian untuk opsi D, pembetulan, ini juga hanya ada satu afiks, yaitu sebuah konfiks, peng-an. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 10. Kalimat berikut menunjukkan contoh morfem yang bersifat berurutan dalam pembentukannya adalah A. Ayah membelikan adik sepeda roda 2. B. Bila tidur adik selalu menggeliat. C. Tadi malam ibu kehujanan. Atau D. Telapak tanganku sakit. Baik, yang sifatnya berurutan dalam pembentukan, yaitu opsi ya, yang A. Membelikan ya.
Kata membelikan ini disusun dari kata dasar beli yang mendapatkan akhiran kan atau sufiks kan menjadi belikan, kemudian mendapatkan awalan menjadi membelikan. Jadi ada hierarki di situ ya, bertahap. Kemudian untuk opsi B, menggeliat, ini tidak terjadi berurutan ya, karena awalan atau prefiks meng ini langsung melekat pada kata geliat. Kemudian untuk opsi C, kehujanan, ini juga tidak ada hierarki atau tidak ada urutan dalam pembentukannya. Ini berasal dari bentuk dasar atau kata dasar hujan yang mendapatkan konfiks ke-an. Yang namanya konfiks ini melekatnya bersama. Gitu ya. Sedangkan untuk opsi D, telapak, ini dari kata dasar tapak yang mendapatkan sisipan L atau infiks L menjadi telapak. Itu dia. Kita lanjut ke soal nomor 11. Dari contoh kata berikut yang termasuk morfem inflektif adalah A. Menjauh, B. Membaca, C. Kesedihan, D. Menduakan. Baik, tentang morfem inflektif pernah saya bahas pada video-video sebelumnya. Baik, menurut Bapak Ibu jawabannya adalah ya, yang B, membaca. Kata membaca ini berasal dari kata dasar baca yang memiliki kelas kata verba. Setelah mendapatkan imbuhan, dia juga masih terdapat pada kelas kata verba. Maka ini dia yang dimaksud morfem inflektif. Ya, inflektif ini umumnya berupa afiks-afiks yang tidak mengubah kelas kata bentuk dasarnya. Jadi dari bentuk dasarnya verba, ketika mendapat imbuhan tetap verba, gitu ya. Sedangkan ada juga yang namanya morfem derivatif. Ini umumnya berupa afiks-afiks yang dalam pembentukan kata mampu melahirkan kelas kata yang berbeda dari kelas kata bentuk dasarnya. Nah, ini contohnya di opsi A, menjauh. Jauh ini adalah adjektiva, kemudian mendapatkan imbuhan dan berubah menjadi verba. Ini adalah contoh derivatif. Kemudian opsi C, ini berasal dari bentuk dasar sedih yang merupakan adjektiva, berubah menjadi nomina. Ini juga fenomena derivatif. Kemudian opsi D, menduakan, ini berasal dari bentuk dasar dua yang merupakan nomoralia, yang kemudian mendapatkan imbuhan menjadi verba. Ini juga termasuk fenomena derivatif. Itu dia perbedaan morfem inflektif dan derivatif. Baik, itu dia video kita kali ini. Jika ada kekeliruan yang saya sampaikan, silakan cantumkan saja pada kolom komentar YouTube ini agar kita dapat berdiskusi bersama. Saya sampaikan juga, silakan bagi Bapak Ibu yang memiliki soal-soal ya, dalam bentuk soal ya, bukan bentuk pokok bahasan, silakan bisa dikirimkan ke alamat email tiasfera@gmail.com. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.